Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah S. Chandra Hastuti H. Saya berasal dari Kota Malang. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Universitas Gadjah Yana Malang. Tujuan saya untuk pembuatan video ini adalah memenuhi syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Serdos tahun 2026. Sebagai seorang pendidik profesional di lingkungan perguruan tinggi, saya memiliki komitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkesinambungan. Kewajiban akademik ini mencakup 3 pilar utama, yaitu pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada ranah pengajaran, pemenuhan beban kerja SKS yang saya ampu senantiasa memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan oleh ketentuan akademik universitas. Di dalam bidang penelitian pun saya aktif berkolaborasi untuk menghasilkan karya ilmiah bersama rekan sesama dosen, baik di lingkungan internal program studi Sistem Informasi maupun lintas program studi. Sementara itu, pada bidang pengabdian, saya secara rutin menyelenggarakan kegiatan PKM minimal 1 kali pada setiap semester sebagai wujud nyata untuk kontribusi saya dalam penerapan ilmu pengetahuan serta dedikasi penuh dalam memberdayakan seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Teknologi Informasi dengan kode mata kuliah TIC 1702 yang berbobot 2 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 7 sebagai mata kuliah wajib. Pendekatan metode pengajaran saya adalah metode Student Learning Center yang berbasis case-based learning. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana sebuah teknologi pada bidang manajemen berfungsi sebagai basis untuk mengenalkan produk, memasarkan produk, dan mengelola produk dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya memandang mahasiswa bukan pasif menerima dan mempelajari teori saja, tetapi juga memberikan dukungan untuk berperan misalnya sebagai IT manager atau sistem analis yang harus beradaptasi terhadap dinamika teknologi. Oleh karena itu, seluruh proses pembelajaran saya rancang menggunakan kerangka kerja DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk kerangka kerja pertama yaitu Delivery, pendekatan ini saya lakukan dengan menyediakan materi pembelajaran yang terstruktur di Learning Management System atau LMS dengan alamat lmsunika.malang.ac.id agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri. Untuk memberikan gambaran real mengenai implementasi MTI di dunia nyata, khususnya di sektor publik, saya ajak mahasiswa untuk mampu mengembangkan diri dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi saat ini, baik dari jurnal penelitian maupun kasus yang lain. Untuk mendukung komponen ini, saya menggunakan beberapa literatur yang bisa diakses oleh mahasiswa baik dari buku, e-book, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Saya kemudian mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM saya ini di dalam bahan pengajaran. Contohnya yaitu integrasi hasil penelitian misalnya pada topik IT Service Management dan efisiensi infrastruktur. Saya memaparkan hasil penelitian tentang model antrian dalam sistem aplikasi. Di sini mahasiswa diajak menganalisis cara mengolah traffic data dan antrian pelayanan publik agar sistem tidak mengalami crash saat diakses warga secara bersamaan. Kemudian pada materi yang lain yaitu IT Governance dan System Development Life Cycle, saya mengangkat studi kasus dari kegiatan PKM mengenai sistem aplikasi desa.
Mahasiswa mempelajari dinamika mengelola ekspektasi stakeholder desa, pelaksanaan user training, hingga strategi mengatasi kendala literasi digital masyarakat. Untuk kerangka kerja yang kedua, yaitu interaction, metode pembelajaran ini adalah dirancang secara dua arah guna menstimulasi critical thinking mahasiswa melalui metode blended learning, yaitu kombinasi sinkronus dan asinkronus. Metode asinkronus ini saya lakukan via LMS, di mana sebelum kelas dimulai, mahasiswa mempelajari materi dasar, video pengantar, dan regulasi tata kelola TI secara mandiri. Kerangka yang kedua adalah interaction. Interaksi pembelajaran dirancang secara dua arah untuk menstimulasi critical thinking mahasiswa melalui metode blended learning, yaitu kombinasi dari sinkronus dan asinkronus. Pada metode pembelajaran asinkronus, yaitu menggunakan LMS, sebelum dimulai, mahasiswa mempelajari materi dasar, video pengantar, dan regulasi tata kelola TI secara mandiri. Saya memanfaatkan fitur forum diskusi di LMS untuk merangkul mahasiswa yang cenderung pasif di kelas tatap muka, di mana setiap diskusi tetap saya pantau dan diberikan umpan balik secara berkala. Untuk sinkronus atau tatap muka, fokus kelas tatap muka dialokasikan untuk diskusi interaktif dan pemecahan kasus nyata. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan memainkan peran sebagai konsultan TI untuk merancang tata kelola manajemen risiko jika sistem aplikasi mengalami kebocoran atau downtime. Yang kedua adalah presentasi. Mahasiswa mempresentasikan pengembangan TI untuk instansi atau UMKM sekitar dengan mengadopsi pola integrasi aplikasi yang telah ditetapkan pada program PKM saya. Untuk kerangka kerja yang ketiga adalah assessment, yaitu sistem penilaian yang saya terapkan bersifat transparan, terukur, dan akuntabel. Penilaian diukur berdasarkan pencapaian indikator kemampuan mahasiswa yang disampaikan sejak awal di masa perkuliahan melalui kontrak kuliah. Kerangka kerja yang ketiga adalah assessment. Sistem penilaian yang saya terapkan bersifat transparan, terukur, dan akuntabel. Penilaian diukur berdasarkan pencapaian indikator kemampuan mahasiswa yang dimulai atau disampaikan sejak awal perkuliahan melalui kontrak kuliah. Dalam memberikan pengajaran, saya menyesuaikan mata kuliah manajemen TI ini dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, yaitu tentang sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta pembelajaran, yang mana keempat aspek ini akan diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Tujuan dari pemberian mata kuliah ini adalah CPMK 1, yaitu mampu memahami konsep dan pengetahuan manajemen organisasi atau perusahaan, unsur-unsurnya, proses-prosesnya, dan fungsi-fungsinya, khususnya pengetahuan tentang pengelolaan, strategi-strategi, dan model-model untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, daya saing, dan nilai organisasi, serta konsep dan metode penilaian kinerja organisasi. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori sistem enterprise, arsitektur subintern, kolaborasi dari KU1, KU5, dan KU7. CPMK 3 yaitu mampu menerapkan manajemen teknologi informasi menggunakan konsep manajemen risiko. Untuk sub CPMK 1 yaitu mampu menguraikan perbedaan manajemen organisasi perusahaan, pengelolaan fungsi organisasi dalam persaingan. Untuk sub CPMK 2 mampu menjelaskan konsep teori enterprise. Sub CPMK 3 adalah menganalisis MTI menggunakan risk management. CPL dan CPMK serta sub CPMK ini yang menjadi landasan pengajaran untuk mata kuliah ini. Semua CPL ini dituangkan dalam CPMK
dan dilaksanakan untuk sistem pengajaran dengan pertemuan 14 kali yang terdiri dari diskusi, tugas, serta kuis, sedangkan 2 pertemuan lagi dilaksanakan untuk ujian tengah semester. Berikut adalah bobot komponen penilaian saya, yaitu partisipasi aktif, bobotnya 15%. Evaluasinya apa? Evaluasinya dinilai dari keaktifan berdiskusi di kelas tatap muka dan forum LMS. Kemudian untuk tugas mandiri dan kuis, bobotnya adalah 15% yang diukur secara asinkronus melalui LMS untuk menguji pemahaman teori MTI. Ujian tengah semester diberi bobot 30%, yaitu untuk mengevaluasi pemahaman konsep manajemen risiko dan tata kelola TI secara komprehensif. Dan di akhir ujian semester, sebanyak 40% bobot saya nilai dari perancangan usulan sistem aplikasi atau solusi tata kelola MTI berbasis masalah real di masyarakat. Itulah 3 komponen pembelajaran yang saya lakukan untuk mengampu mata kuliah manajemen teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan model pengajaran saya di kelas. Berikut videonya. Selamat siang semuanya. Siang. Mana tadi setelah selesai kuliah yang pertama, masih semangat? Semangat. Sudah makan? Sudah. Sudah kenyang? Oke, saya lanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Kita hari ini membahas tentang BMC. BMC itu adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini salah satu topik atau salah satu materi yang saya ajarkan sesuai dengan MPS yang saya buat ya. Di sini saya akan menunjukkan tentang CPNK dulu. Jadi selain kita nanti mempelajari BMC, tujuannya apa sih di sini ya? CPNK untuk mata kuliah ini adalah memahami bagaimana menyelaraskan TI dengan bisnis, tujuan bisnis. Jadi kita nanti berbicara tentang bagaimana sih bisnis caranya di bisnis ini. Nah kemudian nanti saya harapkan setelah Anda selesai kuliah ini atau setelah selesai materi ini, Anda bisa mampu mempresentasikan ide. Jadi Anda punya ide, gambaran dan lain-lain tentang BMC, juga untuk proyek IT. Nah, jadi ini nanti kita buat supaya mata kuliah ini nanti bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan setelah Anda lulus kuliah. Kemudian mampu mengaplikasikan bisnis. Jadi kita bisnis sekarang kan sedang masuk di dalam era digital. ITI di sini sangat mendukung dan Anda akan sangat mendukung kegiatan Anda di dalam nanti misalnya Anda lulus kuliah kemudian menjadi seorang manajer atau seorang yang mempunyai perusahaan sendiri. Kemudian CPNK yang lain adalah melihat blok A, jadi aktivitas utama apa yang ada di dalam kegiatan BMC ini bisa kita pahami. Kemudian mampu melihat perubahan seperti apa sih dunia teknologi ini dalam kegiatan bidang bisnis. Nah ini CPNK. Ada yang ditanyakan untuk CPNK ini? Tujuan dari mata kuliah ini saya berikan kepada Anda adalah ini. Oke, setelah CPNK tadi saya perlihatkan. Nah, di sini BMC itu modelnya. Kalau Anda lihat seperti kalau Anda di SMA itu membuat peta konsep. Yang peta konsep yang ada di BMC ini seperti ini. Jadi ada fokusnya di mana, tujuannya seperti apa. Nah, itu di dalam proses untuk pembuatan bisnis perdagangan pasar. Tujuannya model bisnis kanvas ini adalah memudahkan kita untuk merekayasa atau membuat supaya apa yang bisnis kita buat ini nanti mempunyai tujuan, mempunyai cara untuk mengaksesnya dan merancangnya. Yang pertama adalah apa yang Anda lihat dari sini, gambar apa ini? Ada kalimat di sini, saya pengusaha muda. Jadi
Saya harapkan nanti kalau Anda sudah bisa menerapkan ini ya, kita sudah menjadi pengusaha semua. Ya. Nah, ini menjelaskan bisnis tidak hanya cukup dengan mengatakan saya pengusaha kuliner, tidak cukup seperti itu. Tapi bisnis ini harus kita laksanakan, harus kita realkan. Kalau kita hanya berkata saya pengusaha kuliner, itu hanya apa ya, mungkin hanya sekedar ide. Tapi kalau ide itu tidak dituangkan, itu tidak akan menjadi apa-apa. Ini bila ada pertanyaan siapa target customer-nya, nah, itu pertanyaan selanjutnya di dalam kita membuat bisnis. Ini ya, jadi BMC itu adalah sebuah template yang digunakan untuk menggambarkan seperti apa bisnis yang akan kita pakai, bisnis apa yang akan kita lakukan dengan berbagai bentuk ya. Melanjutkan, ini adalah infrastruktur yang ada di dalam bisnis model kanvas ya. Pertama, infrastrukturnya itu ada tiga kolom atau tiga sel, yaitu key activities atau aktivitas apa yang harus kita buat. Jadi berbagai aktivitas itu kita kumpulkan. Kemudian resource-nya apa? Kuncinya apa? Kunci untuk resource-nya apa? Sumber dayanya apa? Itu kita harus masukkan di dalam kolom. Yang ketiga adalah partner. Siapa yang menjadi partner kita? Siapa yang menjadi supplier, menjadi distributor, menjadi teman yang ada di dalam kegiatan ini harus kita kumpulkan dalam satu kelompok yang lain. Setelah infrastruktur, yang ketiga adalah product, service offering ya, ada value proposition, kemudian ada value proposition itu keseluruhan gambaran tentang produknya. Jadi misalnya seperti yang gambar kaos tadi ya, Anda mau membuat kaos gitu ya, value propositionnya apa? Gambaran produknya seperti apa? Gitu ya. Ini saya terangkan dulu satu persatunya. Kemudian customer-nya siapa? Customer-nya di sini adalah menjelaskan siapa yang jadi customer. Jadi kalau kita membuat suatu bisnis tentang bagaimana membela kaos tadi ya, siapa yang menjadi segmen? Customer segmennya siapa? Apakah mahasiswa, apakah ibu rumah tangga, apakah bapak-bapak, apakah anak-anak? Nah, itu harus kita masukkan di dalam bentuk BMC-nya. Kemudian ada channel itu adalah bagaimana produk ini dijual. Nah, sekarang kan banyak ya channelnya itu, ada TikTok yang sekarang lagi banyak dipakai ya. Kemudian ada WhatsApp, ada Tokopedia, ada Shopee, semuanya itu bisa menjadi channel kita untuk menjual suatu produk. Yang terakhir untuk aspek customer-nya adalah customer relationship, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan. Maaf ya, jawabnya please kan. Oke, saya mulai ambil dari lagi atau enggak? Ambil ya. Yang terakhir adalah tentang aspek finance. Aspek finance-nya jadi ada tiga juga. Aspek finance ini ada satu, yaitu kedua ya, ada cost structure dan revenue stream ya. Jadi di sini finance ini berhubungan dengan dana yang ada kumpulkan atau dana yang bisa kita dapatkan. Model dari bisnis model kanvas adalah seperti ini. Jadi setiap aspek ini di satu kelompok ya, ini adalah aktivitasnya, critical person dan customer-nya siapa, channel-nya siapa, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan cost di situ. Ini adalah model-model aplikasinya seperti ini. Ini adalah bisnis model kanvas untuk aksesoris. Aksesoris itu misalkan Anda membuat seperti ini ya. Kemudian Anda misalnya kalau yang cewek-cewek itu suka beli kacamata yang model-model, kemudian membeli apa ya, cewek-cewek itu kan apa? Membeli gelang manik-manik ya. Nah itu, ini kita harus melihat value proposition-nya. Value proposition di sana berarti
Kalau misalkan Anda mau menjual kalung atau manik-manik untuk aksesoris ya, Anda harus dapatkan packing box atau Anda harus membuat packing boxnya seperti apa. Apakah hanya di kotak ataukah hanya di plastik, dan itu akan mempengaruhi harga. Kemudian setelah value proportion itu ada tiga aspek ini ya, tiga aspek ini satu kelompok ya. Di sini misalnya toko aksesoris wanita ya, itu apa yang akan kita jual? Misalnya adalah tas, perhiasan, dan pakaian. Kemana mau dijualnya? Ke supermarket, apakah toko buku, apakah toko oleh-oleh, atau e-commerce, atau exhibition. Kemudian key activitiesnya adalah bagaimana membuat bahannya. Apakah dari resin, apakah dari sekarang banyak sekali yang dari bunga-bunga kering itu ya, bunga-bunga kering. Kemudian bisa juga bahan yang lain. Kemudian siapa yang menjadi key resource-nya? Siapa yang memiliki nilainya? Apakah hanya kita sendiri, apakah kita menggandeng orang yang lain atau perusahaan yang lain? Nah, kemudian customer relationship yang kita pilih untuk produk ini, apakah nanti pada setiap hubungan ini kita akan mendapatkan cashback? Ada cashback atau enggak? Ya, itu akan mempengaruhi daya jual juga. Kemudian apakah setiap pembelian itu mengadakan giveaway? Nah, giveaway itu biasanya juga promosi untuk menampilkan barang-barang yang akan diberikan atau barang-barang yang akan dijual. Kemudian customer segment, siapa di sini? Kalau misalkan Anda membeli tas branded, itu yang mau beli siapa? Mereka yang cinta koleksi. Kalau kita nggak suka koleksi ya biasanya ya nggak terjual. Jadi segmennya harus ada. Jadi customer segmennya siapa? Kemudian channel, ini channel yang bisa kita pakai. Apakah menggunakan Twitter, apakah menggunakan Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Ini adalah model untuk aksesoris. Ini adalah model untuk BMC, contoh-contoh yang saya berikan. Kira-kira kalau misalkan Anda nanti membuat suatu usaha, Anda bisa nggak mempraktekkan model BMC ini? Bisa? Harus bisa ya? Bisa. Oke. Kalau itu dari apa yang saya terangkan tadi, kira-kira ada nggak yang belum jelas? Atau mungkin ada pertanyaan yang harus, atau mungkin ada pertanyaan yang tadi Anda belum mengerti tentang BMC ini? Silakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Blok sebelah kiri kan saling berinteraksi membentuk struktur biaya. Nah, pertanyaan saya bagaimana interaksi ini bisa saling berpengaruh? Biaya ini ya, tiga kolom ini berpengaruh pada ini ya, pengaruh pada cost structure dan revenue structure. Nah, otomatis pada saat kita kehilangan tenaga kerja, kita akan meng-hire lagi. Kita butuh biaya untuk misalkan untuk membuat mereka membuat training lagi. Untuk produksi misalnya beli bahan misalnya bahan yang tidak ada, kita harus ganti bahan yang lain. Tentu dia akan membengkak pada biaya produksi, gitu ya. Kemudian misalnya untuk setrika, mesin jahit dan lain-lain ini rusak, maka dia juga akan menambah pada biaya yang ada di dalam biaya produksi atau cost structure ini. Kalau ini imbas dari ini terjadi, maka profit juga akan berkurang. Jadi tiga sel ini, tiga blok ini juga akan secara otomatis berpengaruh pada blok yang lain. Gitu ya. Sudah jelas? Ada yang lain pertanyaannya? Boleh ya? Izin bertanya Bu, dalam era digital saat ini kita ketahui bersama bahwasannya banyak sekali bisnis retail konvensional, contohnya toko fisik yang bertransformasi atau memperluas bisnisnya ke e-commerce. Pertanyaan saya, berdasarkan 9 blok BMC ini, analisis 3 blok mana yang akan mengalami perubahan atau perombakan paling signifikan akibat transisi digital tersebut, dan berikan alasannya. Nah, kalau dilihat dari pertanyaan Anda ya, customer relationship
Kemudian channel segmen customer ini yang akan mengalami perubahan di dalam kegiatan digital ya. Kalau dulu misalkan Anda membuat e-garment ini Anda hanya lokal, setelah Anda membuat produk yang baru, Anda bisa memasarkan dengan berbagai channel. Otomatis kalau channelnya ini dikenal, misalnya ya, Anda mempunyai IG Anda pakai sebagai sarana untuk penjualan. Kemudian IG ini pengikutnya banyak, otomatis harapan kita kan pembelinya banyak. Nah, sehingga yang sangat berpengaruh pada era digital ini adalah tiga blok ini. Tiga blok ini berpengaruh untuk pemasaran pada bidang ini. Oke, begitu. Pertanyaan, ada lagi jawaban untuk Najwa. Sekarang ada lagi yang ditanyakan? Saya Bu, Ya. saya bertanya, apa dampak kritis jika elemen proporsi nilai dan segmen pelanggan tidak selaras? Proporsi nilai dan Segmen pelanggan tidak selaras. Oke. Nah, proporsi nilai di sini adalah apa yang disebut atau proporsi nilai itu adalah value atau nilai yang dibentuk oleh suatu produk ya dengan customer segment. Jadi antara customer dan value itu mempunyai hubungan untuk menciptakan suatu produk market. Kalau produk market ini tidak fit, maka akan mempengaruhi dari dampak untuk profitnya tadi. Nah, sehingga di sini dampaknya apa? Salah satu adalah pemborosan. Pemborosan apa? Pemborosan biaya. Biaya apa? Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat suatu produk. Dan yang kedua adalah kegagalan retensi atau bagaimana mereka mengembalikan rating. Jadi kalau misalnya produk kita suatu saat kita itu misalkan mempunyai produk yang bagus, tiba-tiba ada salah satu dari activity tadi yang nakalan gitu ya, kemudian dia membuat produk yang catat sedikit kemudian terjual. Orang-orang yang mengetahui kalau produk yang tidak bagus, dia akan mengeluh sehingga akan menurunkan rating kita. Kemudian adanya lagi satu hancurnya model yang akan diberikan kepada suatu perusahaan terkait dengan dampak dari keluhan pelanggan tadi. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Untuk materi hari ini saya sampai di sini dulu. Coba nanti Anda lihat pada materi ini ya. Di halaman terakhir atau di slide terakhir itu ada tugas yang harus Anda kerjakan. Dikumpulkan di LMS paling lambat 1 minggu setelah hari ini. Oke ya. Nah, nanti saya tunggu jawabannya. Itu adalah penilaian saya untuk mata kuliah ini terhadap Anda semuanya. Gimana? Dikerjakan ya nanti ya? Oke, kalau gitu saya akhiri kuliahnya. Sampai ketemu di perkuliahan minggu depan. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat beristirahat. Terima kasih. Dengan kombinasi pendekatan student-centered learning, metode blended learning, mahasiswa tidak hanya sekedar menghafal teori yang diajarkan dalam mata kuliah MTI, tetapi terbukti mampu menghasilkan pemahaman bagaimana teknologi diaplikasikan secara nyata, terstruktur, dan siap dikembangkan di masyarakat. Demikian pemaparan untuk unjuk kerja pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pimpinan atas supportnya, teman-teman sejawat yang berbagi pengalaman, dan rekan-rekan mahasiswa, serta terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.